Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Sahabat Pembelajar. Sobat belajar sekalian, saya lanjutkan tutorial tentang pembuatan SKP tahun 2022 yang kita buat berdasarkan Permen Pan RB nomor 6 tahun 2022 yang dibuat secara online. Di tutorial 1, 2, dan 3 saya sudah menjelaskan bagaimana kepala sekolah menyusun SKP, guru menyusun SKP, dan juga bagaimana guru membuat rencana aksi, bukti dukung, dan realisasi. Nah, setelah guru itu menyusun rencana aksi, bukti dukung, dan realisasi, maka tiba gilirannya kepala sekolah itu melakukan penilaian. Nah, untuk melakukan penilaian maka kita klik saja menu penilaian ya. Saya zoom. Nah, inilah menu penilaian. Klik saja. Nah, kita sebagai kepala sekolah menilai bawahan itu sebenarnya mulai dari bulan Januari, kemudian Februari, Maret, sampai dengan Desember, dan juga ada penilaian akhir dari 1 Januari sampai 31 Desember 2022. Nah, namun sekarang saya contohkan bagaimana cara menilai pada penilaian akhir. Nanti untuk bulan Januari sampai dengan Desember itu sama caranya. Nanti untuk keperluan persyaratan, misalkan untuk naik pangkat, ini tidak semua dicetak, tetapi hanya yang penilaian akhir. Oleh karena itu saya hanya mencontohkan bagaimana cara melakukan penilaian pada penilaian akhir. Oke, setelah kita klik menu penilaian, kemudian kita klik yang ini, pemantauan dan evaluasi. Oke, saya besarkan ya, pemantauan dan evaluasi, kemudian klik saja. Nah, setelah itu klik penilaian bawahan. Saya scroll ke bawah karena saya mencontohkan yang penilaian akhir. Klik penilaian bawahan. Nah, kemudian di sini tinggal kita pilih siapa-siapa yang akan kita nilai. Misalkan kita akan menilai yang paling atas ya. Nah, kemudian di sini kita tinggal menambahkan feedback dulu. Feedback, misalkan ini ya, rencana hasil kerjanya adalah terlaksananya kegiatan belajar mengajar dengan baik dan kondusif. Misalkan saya tambahkan feedback. Feedback ini bisa berbentuk emot, dalam hal ini adalah jempol ke atas atau bisa juga jempol ke bawah. Tapi bisa juga dalam bentuk kata. Misalkan ini tadi adalah tentang pembelajaran, misalkan kita kasih feedback. Nah, misalkan kita kasih feedback, perhatikan lagi tentang pembelajaran yang berpusat pada siswa. Kita klik saja OK. Nah, kemudian berikutnya yang ini, yang mengikuti diklat fungsional. Kita klik tambahkan feedback. Misalkan kita kasih cukup tanda jempol, kemudian klik OK. Nah, selanjutnya kita akan memberikan feedback untuk perilaku kerja, mulai dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif yang disingkat dengan berakhlak. Oke, tambahkan feedback supaya cepat. Ini saya kasih saja tanda jempol ya. Nanti ini hanya contoh, nanti boleh juga dengan kata-kata verbal.
ya, supaya cepat. Ini saya buat saja semua dalam bentuk jempol. Oke. Nah, setelah kita selesai memberikan feedback, maka selanjutnya adalah kita memberikan penilaian yang SKP dulu ya, rating hasil kerja. Ini yang SKP ya, perhatikan ini judulnya adalah rating hasil kerja. Nah, ini tinggal kita ubah, klik ubah, kemudian di sini klik bagian kanan, kita tinggal pilih apakah di bawah ekspektasi, sesuai ekspektasi, atau di atas ekspektasi. Misalkan sesuai ekspektasi, kita klik kemudian klik OK. Nah, selanjutnya kita menilai yang perilaku kerja yang disingkat berakhlak tadi ya. Tinggal kita klik ubah, kemudian kita pilih misalkan sesuai ekspektasi, kemudian klik OK. Nah, setelah itu kita bisa mencetak ya, kita bisa mencetak. Nah, bagaimana cara mencetak? Klik saja, klik cetak ya. Nah, seperti ini. Nah, misalkan ini feedbacknya, perhatikan lagi tentang pembelajaran berpusat pada siswa. Kemudian untuk yang RHK kedua mengikuti diklat, ini cukup saya berikan jempol. Kemudian yang perilaku kerja, beberapa sudah saya kasih jempol, beberapa belum saya kasih jempol. Nah, nanti kalau ini kita cetak, tinggal kita Ctrl P saja, Ctrl P. Nah, nanti akan kita buat dalam bentuk PDF ya. Ini perhatikan, ini dalam bentuk PDF ya, ini dalam bentuk PDF. Kemudian kita klik simpan, kita klik simpan. Oke, misalkan ini kita taruh di dokumen, katakanlah ini penilaian Pak Gemawan. Oke, saya simpan sekarang. Nah, kita lihat hasil simpanannya. Tadi kita simpan di dokumen ya. Tadi namanya adalah penilaian Nah, ini. Oke, saya buka. Nah, inilah hasil dari penilaian SKP. Di bawah sudah ada nama yang dinilai dan pejabat penilai kinerja, yaitu saya sendiri. Oke, selanjutnya kita coba melihat dari sisi gurunya yang sudah dinilai oleh kepala sekolah. Ini saya sudah login ya, login atas nama guru. Nah, bagaimana saya ingin mencetak SKP dari sisi guru ya, kita klik SKP dulu, kemudian klik penilaian. Nah, kita lihat ini Januari sampai dengan akhir. Saya coba yang akhir saja. Kita lihat cetak form penilaian, klik OK. Nah, disinilah kelemahannya, entah ini kelemahannya atau memang ada yang kurang. Ternyata kalau dari sisi gurunya di sini untuk kinerja utama belum muncul RHK-nya, tambahnya juga belum muncul. Namun untuk yang perilaku ini sudah muncul ya, sudah muncul. Misalkan rating perilaku kerja sesuai ekspektasi, predikat kinerja baik. Nah, di sini juga begitu.
rating hasil kerja sesuai ekspektasi, perilaku kerja yang di bawah ini ya, tadi juga sesuai ekspektasi, akhirnya predikat kinerja itu adalah baik. Cuma sayangnya di sini dari sisi guru, RHK kinerja utama belum muncul, kata-katanya belum muncul, yang tambahan juga belum muncul. Tapi kalau dari sisi kepala sekolah atau atasan ini sudah muncul. Nah ini ya, nih RHK-nya sudah muncul ya, RHK pimpinan muncul, RHK diri sendiri muncul, sampai semua muncul. Oke, sampai di sini penjelasan saya bagaimana cara menilai SKP dan perilaku kerja oleh kepala sekolah terhadap guru. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.